Halo semua, jadi hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang tatanan politik. Asal-usul tatanan politik dalam buku Ekonomi Politik Prancis oleh Fukuyama tahun 2011 yang berisi tentang cara membuat negara yang stabil. Menurutnya, sebuah negara yang stabil harus modern dan kuat. Di dalam tatanan politik terdapat 3 macam bentuk, yaitu teokrasi, monarki, dan demokrasi. Yang pertama adalah teokrasi. Apa sih yang dimaksud dengan teokrasi? Teokrasi merupakan pandangan yang menyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara negara dan agama. Teokrasi sering juga disebut sebagai kedaulatan Tuhan. Untuk paham dari tatanan teokrasi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu paham teokrasi langsung dan paham teokrasi tidak langsung. Yang kedua adalah monarki. Monarki sering juga disebut sebagai kedaulatan raja. Konsep kedaulatan raja sama tuannya dengan gagasan kedaulatan Tuhan sampai dengan abad ke-6. Semua negara yang tercatat dalam sejarah selalu dipimpin oleh penguasa yang bersifat turun-temurun, yang biasa disebut sebagai raja atau ratu. Semua sumber-sumber ekonomi dalam wilayah kerajaan dianggap sebagai hak milik raja. Demikian pula semua warganya dipandang tidak lebih daripada budak-budak dan hamba sahaya bagi raja dan keluarganya. Hal ini dapat terjadi karena raja memiliki kekuasaan yang absolut. Berikutnya adalah ciri dari tatanan monarki, di mana raja sebagai sumber hukum dan negaranya menganut sistem hukum konstitusi. Ada beberapa negara yang menerapkan tatanan politik monarki, di antaranya sebagai berikut: Inggris, Belanda, dan Arab Saudi. Selanjutnya adalah demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratian yang berarti kekuasaan. Demokrasi berarti kekuasaan rakyat, yaitu sebagai suatu konsep tentang pemerintahan oleh rakyat atau biasa disebut dengan rule by the people. Demokrasi juga disebut sebagai kedaulatan rakyat. Wacana tentang demokrasi itu sudah demikian luas diterima di seluruh penjuru dunia. Ada berbagai konsep demokrasi yang diterapkan secara beragam di dunia. Selanjutnya, ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi diantaranya yaitu konsep pemerintahan oleh rakyat, rakyat yang berdaulat, serta perluasan partisipasi. Selanjutnya, corak demokrasi. Di antaranya yaitu liberal, komunisme, religius, dan monarki konstitusional. Demokrasi atau otokrasi. Spektrum praktik demokrasi yang diterapkan oleh semua negara yang mengakui demokrasi itu beraneka ragam yang mempunyai penafsiran yang berbeda satu sama lain. Oleh karena dipandang bahwa rakyat memiliki kemampuan dan kepentingan yang berbeda, maka terdapat sejumlah negara yang memandang bahwa diperlukan suatu pemerintahan yang kuat untuk mengelola keberagaman tersebut. Di negara-negara yang menganut ajaran komunisme, maka demokrasi diwujudkan sebagai otokrasi. Contoh negara demokrasi penuh: Norwegia, Amerika Serikat, Kanada. Contoh negara demokrasi tidak sempurna yaitu Indonesia, Argentina, Italia, dan juga India. Sekian dan terima kasih. Thanks for watching. Sampai jumpa lagi.